orang sakit itu menginginkan harus sama seperti orang sehat. Contoh, kan kasus pandemik beberapa waktu lalu menyebabkan banyak corona, muncul delta, muncul kemudian omikron. Ya, baru omnya itu untungnya belum omikron, omikron. itu istilah just kidding aja gitu ya. Tapi nah, mereka yang terkena omikron, delta ataupun corona, apakah bisa disamakan dengan orang sehat? Ketika di ruang publik kan nggak bisa, justru mereka harus diisolasi, kan gitu. Itu logika sederhana gitu. Orang yang terkena virus aja diisolasi karena apa? Mereka memiliki penyakit menular. Oleh siapa? Pemerintah, kan gitu logikanya. LGBT itu tidak ada yang apa namanya memberikan nilai manfaat satu orang pun ketika kasus LGBT, orang pelaku LGBT itu sehat. Tidak akan mungkin. Kenapa? Karena mereka melakukan, mohon maaf sekali lagi, bukan pada tempatnya. Kan LGBT itu kan, mohon maaf, kayak perempuan dengan perempuan atau lesbi, laki-laki dengan laki-laki. Nah, laki-laki itu misalnya ini kan pisang dengan pisang. Nah, mereka naruh pisangnya di mana? Otomatis di tempat yang kotor. Kan dalam syariat Islam itu tidak diperkenankan gitu. Akhirnya ada penyakit, ada sifilis, raja singa, yang paling parah AIDS dan lain sebagainya. Itu kan ada dampak mafsadah. Nah, orang-orang yang seperti ini tidak bisa digeneralkan dengan orang yang sehat gitu. Sama seperti orang kena penyakit corona. Kenapa dia harus diisolasi? Bahkan dia harus disuntik. Suntik apa? Pertama dia harus disuntik apa namanya yang kalau kita kenal itu yang pertama, kedua sampai vaksin 1, vaksin 2. Nah, itu saja sudah ada perbedaan gitu. Kenapa kok yang memiliki kelainan kejiwaan ini? Kalau saya bahasanya kelainan kejiwaan, bukan dalam arti kita itu hal yang lumrah, fitrah manusia. Tidak, fitrah manusia adalah an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Itu fitrah. Jadi manusia memiliki fitrah itu berpasang-pasangan dalam arti menikah dengan lawan jenis. Itu pun dari manusia, bukan dari sebangsa jin. Kan min anfusikum artinya dari dirimu itu ya manusia. Nah, kan ada orang mengatakan ya nanti ada lebih luas lagi, boleh nggak dengan bangsa jin saya menikah? Nah itu beda lagi gitu ya. Atau bangsa kuntilanak atau ya kuntil bapak, kuntil emak gitu. Jadi betul sekali saat ketika ketuamu ya, beliaunya Kiai Khalil Nafis menyatakan dengan tegas justru Ustaz, bahwa beliau LGBT ini jadi kasih panggung, gitu kan, menurut beliau gitu. Beliau diamputasi. Iya. Berarti pernyataan itu sesuai dengan antum tadi Ustaz, kalau Iya, niat itu. saya sepakat. Karena ini penyakit jiwa. Kalau penyakit jiwa itu memang segera kita harus luruskan. Dalam arti begini, kan Allah memberikan kesempatan bagi hambanya untuk bertaubat. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu arruju ilallahi azza wa jalla. Dia kembali kepada Allah. Jangan sampai ini terjadi seperti kaumnya Nabiullah Lut alaihissalam. Ketika melakukan yang namanya LGBT, perempuan suka dengan perempuan, laki-laki suka sama laki-laki. Akhirnya apa? Allah lemparkan itu batu-batu dari api neraka. Wa amtorna alaihim hijaratan min sijilin manglud. Itu Allah lemparkan mereka itu. Bukan hanya itu. Allah jadikan mereka itu waja'alna 'aliyaha safilah, dan kami jadikan ini penduduk negeri kaumnya Nabiullah Lut. Kaumnya ya yang ingkar. Bukan Nabiullah Lutnya, bukan kaumnya. Karena ada orang mengatakan ini Nabiullah Lut, bukan. Kaumnya Nabiullah Lut yang ingkar kepada Allah, yang melakukan fahisyah, perilaku buruk ini, kami jadikan, kata Allah, ja'alna 'aliyaha safilah, yang tadinya mereka di atas bumi dibalikkan. Jadi di apa? Safilah itu, safil itu bawah keraknya itu. Jadi di apa ya bahasanya itu, buminya itu diputar balik. Masya Allah, itu dahsyatnya hukuman Allah terhadap pelaku-pelaku fahisyah ini. Nah, makanya janganlah kita
mengatasnamakan fitrah manusia, kemudian kita melegalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Bahayanya para mitra JC dimanapun berada, kita ingin dianggap orang yang toleran, tapi kita sendiri melanggar aturan yang Allah telah gariskan. Kalaupun ada, mereka memiliki penyakit-penyakit jiwa, tugas kita sebetulnya menyadarkan mereka. Oke, kita tidak menjustifikasi mereka, kita tidak menghukumi mereka dengan orang yang hina, tidak. Tapi kita ajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang sesuai fitrah Allah Subhanahu wa taala, untuk saling menyayangi, saling mencintai, dan memiliki pasangan hidup bukan dengan sesama jenis, tapi harus dengan lawan jenis. Itu pun dengan seakidah. Nah, itu pun kita harus memahami itu. Sehingga apa? Korban-korban LGBT ini atau pelaku-pelaku LGBT ini itu ada kesempatan. Ada kesempatan. Untuk apa? Ar-ruju ilallahi azza wa jalla. Kita kembali kepada Allah. Kita, ajaran Islam mengajarkan welcome kepada orang-orang yang telah berbuat kemaksiatan. Yuk kembali. Bertaubatlah. Kenapa? Karena dengan taubat itu insya Allah mereka akan sadar. Gitu. Terakhir Ustaz, ketika kita udah antum menjelaskan segala macam tadi, kesimpulan dari acara ini Ustaz, untuk kata-kata toleransi, sebaiknya seperti apa Ustaz? Gitu kan, jangan sampai permasalahan kata-kata kalimat toleransi ini nanti tadi kita samakan itu dipukul rata. Skala kejanggalan pun kita toleransi. Sebaiknya gimana Ustaz? Kata-kata toleransi ditempatkan pada posisinya seperti apa Ustaz? Biar tidak salah paham lagi masyarakat. Jadi ketika kita memiliki sikap adalah adil, memahami makna toleransi yang sesungguhnya adalah saling menghargai secara proporsional dan profesional. Proporsional itu wad'u syai'i fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika seseorang yang ingin dia selamat di dunia dan di akhirat, maka menghargailah, saling menghargailah. Menghargai apa? Menghargai terhadap fitrah manusia yang Allah ciptakan. Karena Allah telah menciptakan manusia itu ahsanul khaliqin, sebaik-baik ciptaan. Maka siapa yang menghargai manusia itu sendiri? Diri kita. Diri kita. Kita hargai. Jangan sampai penghargaan Allah terhadap kita, manusia, kita hinakan dengan perilaku kita. Maka siapa yang memuliakan diri kita? Ya diri kita. Oleh karena itu, kenali jati diri kita. Maka ungkapan Asy-Syaikh Imam Al-Ghazali menyatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenali dirinya, siapa kita? Kita ini diciptakan untuk apa? Kemudian akan kembali kepada siapa? Maka niscaya dia akan mengenali siapa Tuhannya. Maka kenali diri kita, jangan melanggar aturan yang telah digariskan oleh Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Jika melanggar aturan dari yang telah digariskan oleh Rabbul Izzah, Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita tidak akan bahagia, sengsara. Maka oleh karena itu, sikap toleransi kita harus mencerminkan kemaslahatan. Baik kemaslahatan diri kita maupun kemaslahatan komunitas, masyarakat luas. Jangan kita ingin bertoleransi tapi menghancurkan diri kita dan juga menghancurkan masyarakat luas. Itu bukan toleransi yang hakiki. Toleransi yang sebenarnya, toleransi yang hakiki adalah menghargai ciptaan Allah kepada diri kita sebagai ahsanul khaliqin, kemudian kita gunakan sebaik-baiknya amanah yang Allah berikan kita di alam dunia ini sebagai hamba Allah yang taat kepadanya. Itulah makna yang hakiki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongan kita dalam setiap langkah kaki kita menuju ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Masya Allah, Ustaz, luar biasa. Perbincangan pagi ini luar biasa, Ustaz. Masya Allah, sangat mencerahkan gitu. Semoga mitra JC sekalian juga sama-sama tercerahkan. Kita harapkan pertemuan kali ini dapat berlanjut, Ustaz. Insya Allah. Iya, jangan sampai ada hal-hal yang di luar sana yang ramai, kita Insya Allah hanya berpangku tangan itu, Ustaz. Subhanallah, kita tutup mungkin pertemuan hari ini, Ustaz, karena ada beberapa acara selanjutnya setelah ini. Insya Allah.
Terima kasih banyak atas kedatangan antum. Sama-sama Kang Terima kasih Irfan. untuk jasa sekalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.